diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bagaimana kabarnya? Bapak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat, tetap optimis, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menggantungkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan maghrib ini kita akan membahas sebuah tema yang Al-Fakir ambil dari kitab Wasiyatul Mustafa, sebuah kitab hadis yang ditunjukkan dinasihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi kumpulan hadis yang dimulai dengan kalimat ya Ali. Rasulullah memberikan hadis itu, menasihati itu kepada sahabat Ali karamallahu wajhah. Baik, kita baca faslun fi hifdil lisan. Fasal tentang menjaga lisan atau menjaga ucapan. Kita baca hadisnya Bapak dan Ibu. Qala alaihi salatu wassalam, telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, la tu'ayyir ahadan bima fihi, jangan engkau menjelek-jelekan seseorang apa yang terdapat pada dirinya. Fama min lahmin illa wa fihi azmun. Bukanlah ketika ada segumpal daging, meskipun daging itu besar maupun kecil, terdapat sebuah tulang. Wala kafaratan, dan tidak ada penebus lil ghibati, bagi sebuah ghibah, hatta yastahillahu, sampai orang yang digibahi itu memberikan kehalalannya, au yastaghfiralahu, atau memberikan maaf kepada orang tersebut. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Ali dan khususnya untuk kita semua. Kalau sahabat Ali imannya luar biasa, seorang sahabat yang termasuk mantu Rasulullah dan termasuk orang yang dijamin masuk surga. Dan ini nasihat dari Rasulullah hakikatnya untuk kita semua. Wahai Ali, hai kaum muslimin, hai ibu-ibu, hai orang Indonesia, orang mancanegara dari manapun Anda, apapun suku Anda, jangan engkau menjelek-jelekan sesuatu. Jangan sampai engkau menjelekkan seseorang, entah dari fisiknya, karena ada sebuah kecacatan, atau dengan perilakunya. Jangan engkau menjelek-jelekan seseorang. Karena daging yang besar terdapat tulang. Jadi kalau kita lihat cermati, sehebat apapun manusia, pasti ada kekurangannya. Sepintar apapun manusia, pasti memiliki aib. Illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya, ibu dan bapak, semuanya yang masih menjadi seorang manusia pasti memiliki kekurangan. Nah, dan tidak ada penebus, tidak ada sebuah kehalalan dalam menghibah. Mulut jangan sampai menjelekkan orang. Kan kita sering tubuh ya, Bapak. Kalau tetangga kita ada yang aneh dikit, mulut kita usil. Lagi di jalan, melihat orang, bentuknya macam-macam, mulut kita rewel. Ketika kita menghina orang, secara tidak langsung, kita menghina Sang Pencipta. Ya Allah, jangan sampai mulut kita menghina, menjelekkan seseorang. Kenapa? Karena ketika kita menghina orang, kita menjelekkan seseorang, artinya kita menggibahi orang itu. Kalau orang itu tidak mengampuni kita,
maka selama itulah kita memiliki dosa kepada orang tersebut. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita mulut. Ibu punya mulut kan ya? Bapak punya mulut ya? Saya juga punya mulut. Allah ciptakan mulut ini macam-macam modelnya. Nah, jangan dihina. Ada yang doer, ada yang bibirnya tipis, bagaikan delima dibelah dua. Masya Allah. Ketika kita melihat mulut kita, diciptakannya lidah untuk berbicara. Tetapi ketika melihat lidah, lidah itu ditutupi dengan gigi. Ketika ditutupi dengan gigi tidak cukup, ditutupi juga dengan mulut. Itu menunjukkan agar berhati-hati dalam menjaga lisan. Beda dengan mata, langsung terlihat. Telinga langsung terlihat. Tapi ketika berbicara tentang lidah, diumpetin terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita menggibahi orang, tetangga kita, saudara kita, kawan kita, kalau kita tidak minta maaf, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama itulah kita memiliki dosa kepada orang tersebut. Yang kedua kita baca hadisnya, ya Ali, wahai sahabat Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insan, tidaklah Allah menciptakan kepada diri manusia afdala min lisani, kecuali lebih utamanya untuk menjaga lisan, yudkhilul jannata, dimasukkan ke dalam surga, wa yudkhilun nar, dan masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada organ yang begitu utama, yaitu adalah lisan. Omongan, ucapan. Ketika ucapannya baik, maka lisannya baik akan menggiring manusia itu ke dalam surga. Ngomong yang baik-baik, berkata yang baik-baik, yang keluar adalah nasihat agama, yang keluar adalah zikir kepada Allah, yang keluar adalah membaca Quran, yang keluar adalah salawat Nabi, maka mulut seperti itu, lidah seperti itu akan menggiring manusia ke dalam surganya Allah. Wa yudkhilun nar, dan masuk ke dalam api neraka. Mulut seperti apa? Yang suka menggibah, menjelekkan orang lain, membuka aib orang lain, menjatuhkan harkat martabat orang lain. Ini bukan kata si hari, Bu. Ini kata Nabi. Dan perkataan Nabi bukan perkataan yang berbentuk ancaman. Itu berbentuk nyata. Kalau tidak percaya, silakan menggunjing orang, silakan menjelekkan orang, silakan membuka aib orang. Tapi kalau orang itu tak memaafkan, ibu nanti masuk ke dalam neraka gara-gara tidak diberikan maaf kepada orang yang disakiti. Bukan perkataannya si hari, ini perkataannya Nabi. Fasjunhu, kata Nabi, maka penjarakanlah, peliharalah. Fa innahu kalbun akurun, karena sesungguhnya lisan itu adalah anjing gila. Nah, ini ada yang menarik Bu di hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kita menjaga lisan, memenjarakan lisan kita. Artinya memenjarakan lisan kita, kalau tidak ada perkataan yang baik, lebih baik diam. Kenapa? Karena mulut itu diibaratkan anjing yang liar. Anjing yang gila. Tahu anjing gila, Bu? Bagaimana brutalnya? Bagaimana beringasnya? Anjing gila itu kalau menggigit, kalau belum sampai bagian yang paling dia mau, nggak akan dilepas. Kalau anjing biasa di komplek, kita digigit, udah begitu saja. Orangnya datang, selesai. Tapi kalau anjing gila, oh gigitannya luar biasa. Tanya aja sama yang digigit anjing. Lidah kita, mulut kita diibaratkan seperti anjing gila. Artinya apa? Mulut kita sering mengucapkan tanpa sadar diri. Ustadz, sekarang mah bukan ucapan Ustadz. Ketikan. Tangan kita. Mohon maaf. Beberapa banyak orang-orang hari ini yang disebut dengan netizen itu suka mencaci maki, menghina, membuka aib orang,
meskipun tidak dengan ucapannya, tapi dengan ketikannya. Karena ketikan itu adalah gambaran lisannya. Kalau bisa bertemu dengan orangnya, minta maaf, kelar urusan. Tapi kalau yang kita pusingi, yang kita repoti, kita sering menghina orang, mencaci orang di sosial media, dan orang itu tidak pernah kita mampu jumpai, itu lebih berbahaya. Contoh, yang kita hina presiden misalkan, yang kita hina menteri misalkan, yang kita hina ulama misalkan, kita nggak pernah ketemu sama orangnya, itu Masya Allah, dosanya seperti apa. Jadi fasjunhu, penjarakanlah lisanmu yang tidak baik. Fa'innau kalbun akur. Sesungguhnya lisan yang tidak baik itu diibaratkan seekor anjing gila. Itu yang kedua. Yang ketiga kita baca hadisnya. Ya Ali, wahai Ali, la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'a la'natu alaika. Ya Ali, janganlah engkau melaknat, menghina seorang muslim dan seekor binatang, maka sesungguhnya hakikatnya laknatmu, ejekanmu, hinaanmu itu kembali kepada dirimu sendiri. Contoh nih, contoh. Ketika kita membicarakan aib orang, tetangga kita misalkan, lu tahu nggak itu? Tahu apaan? Itu lakinya udah 1 tahun kawin lagi, diam-diam. Nah, ketika kita membuka aib orang, tanpa kita sadari, nanti kita akan merasakan seperti itu juga. Ternyata suaminya kawin diam-diam. Masya Allah. Jangan. Lu tahu nggak? Tahu kenapa? Itu motornya masih nyicil. Gua mah gengsi pakai motor nyicil. Emang kenapa? Bunyi klaksonnya aja cil 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 gitu. Bunyi klaksonnya aja dit 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 gitu. Ketika kita membuka aib orang, melaknat orang dengan ucapan kita, menjelekkan dengan ucapan kita, nanti akan kembali kepada kita. Ternyata kita juga punya motor nyicil. Ketika kita motor nyicil, tetangga kita malunas, kita ditarik sama leasing. Ini kan lebih malu ya. Kita jelekin orang, kita sendiri yang hina. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menutup aib saudara sendiri. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman," barang siapa yang menutup aib saudaranya, aib seorang muslim, satarallah fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup aib dia di dunia maupun di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga mulut. Pentingnya menjaga lisan, baik itu dengan ucapan verbal maupun dengan ketikan. Hati-hati, jangan sampai. Kadang-kadang lucu di sosial media itu, waduh, gila, pakai gila lagi Bu, belum apa-apa udah gila. Ini orang ngomongnya sekarang kan lucu-lucu. Masa seorang ustadz kawin lagi diomongin, diomonginnya nggak habis-habis. Tapi ada orang berzina sampai tersebar videonya, dipuji-puji. Udah tutupin aja nggak apa-apa. Namanya juga manusia khilaf. Ketika ada orang berbuat zina, orang lain, seorang munafik membanggakan, bagi dong videonya pakai bagi lagi. Tapi kalau ada ustadz yang kawin lagi, dicaci maki. Jangan. Apalagi kita tidak pernah ketemu orangnya. Bisa nggak kita minta maaf secara langsung? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya menjaga lisan. Ayo hati-hati. Ya, lebih baik kalau kita tak mampu menjaga, ya, kita diam, itu lebih baik. Jangan sampai dosa kita begitu numpuk karena orang itu tidak memaafkan. Jangan sampai kita menjadi pribadi nanti yang masuk ke neraka, yang membawa amalan begitu banyak gara-gara mulut kita. Ucapkanlah yang baik-baik. Tebarkanlah senyum. Iya, coba senyum deh Bu. Ayo senyum. Senyum. Tuh saya lihat itu di video tuh.
di HP. Bapak senyum, iya senyum enak. Punya nggak duit, nggak punya duit mah tetap aja senyum. Bini ngomel, senyum tuh enak. Ya, itu pikirannya tenang, ya, ucapannya baik. Jadi Bapak dan Ibu, pentingnya pada malam hari ini yaitu adalah menjaga lisan kita. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang, menzalimi orang, membuka aib orang. Sebisa apapun kita tutupi aib saudara kita sendiri. Insya Allah ketika kita sudah menutup aib orang lain, kita akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap ikuti kajian kami besok pagi jam 9:30 yang akan dibawakan oleh saudara saya Ustadz Ahmad Raziki. Ikuti kajian kami setiap harinya. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam menuntut ilmu, sebab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, tetap jangan lupa sholat isya nanti. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebihnya kita tutup dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.